tadi kita harus mencari lagi B aksennya, kemudian dikalikan dengan si B-nya tadi ya. Ini kan tadi nilainya ini ya 48, 22, dan 8. Sorry kelewat. Nah ini. Nah ini ya 48, 20, dan 8. Nah tinggal dikalikan. Ada tipe kayaknya. Oh enggak, tadi kan udah berubah jadi 22 ya, sorry. Nah, ini didapatkan nanti hasil vektornya, maka harga Z yang barunya itu tinggal kita kalikan di sini. Dari koefisien basic variable dikalikan dengan nilai B aksen B. Ya. Hasilnya adalah 300. Atau bisa kita nilai atau hitung juga dari sini. 60 ya dikalikan dengan 1, ini untuk X1-nya. Kemudian ditambah 30 dikalikan dengan 0 karena tidak masuk ya X2-nya. Kemudian ditambah dengan 20 dikalikan dengan 12, maka hasilnya adalah 300. Nah, di sini kita masukkan saja. Kita cari lagi untuk menghitung nilai RHS atau nilai tablo optimal yang baru. Dengan tahapan seperti yang sebelumnya, cari dulu kolom kuncinya, baris kuncinya. Kemudian nanti didapatkan tablo optimal yang baru sampai dengan si nilai pada baris Z tersebut sudah positif semua, maka tablo dinyatakan optimal gitu, atau sudah cukup selesai iterasinya. Maka tinggal kita hitung ulang nilai Z-nya itu berapa dari fungsi objektif ini, tinggal dikalikan. Ternyata si X1-nya keluar ya, 60 dikali 0 itu 0, 30 dikali 0 itu 0. Ini maksudnya hasil akhirnya ya, tidak saya jabarkan prosesnya ya, bagaimana mana variabel yang masuk, mana variabel yang keluar. Ternyata intinya di sini yang menjadi variabel basisnya itu hanya S1, X3, dan S3. Dan yang ada nilai adalah, kalau yang masuk ke fungsi objektif itu adalah X3. Dengan nilai kanannya, sisi kanannya adalah 16. Maka di sini 20 dikalikan dengan 16 sama dengan 320. Oke, sudah selesai untuk 3 pembahasan bagaimana analisis sensitivitas dari nilai fungsi tujuan, variabel basis, non basis, kemudian nilai kanan pada constraint. Ya. Nah, selanjutnya untuk 3 materi lainnya yang tadi ada pada table of content-nya, itu teman-teman kalau misalkan memang mau mempelajari, silakan bisa tonton tutorial atau penjelasan video di sini. Saya kira sudah sangat enak juga sih penjelasan di sini. Makanya saya pilih ini untuk menjadi bahan materinya supaya lebih mudah menguraikannya. Karena kalau misalkan dari buku ya membutuhkan waktu yang lama, harus dihitung ulang, gitu, dihitung manual. Jadi karena waktu terbatas, mohon maaf, jadi saya menggunakan dari video tutorial gitu ya. Oke, itu mungkin untuk pertemuan di malam hari ini. Ya, mohon maaf baru bisa terselesaikan sekarang teman-teman. Selanjutnya teman-teman tinggal menghadapi UTS ya, melaksanakan UTS. Dan tadi yang saya bilang, insya Allah yang akan keluar pada soal UTS itu untuk analisis sensitivitas ada pada yang apa yang saya jelaskan tadi. Jadi tidak akan di soalnya itu bersumber dari 3 jenis ini. Dan yang terakhir yang ada linknya ini. Tapi yang tadi 3 saya jelaskan diantaranya itu. Oke, ada pertanyaan? Pusing ya? Emang lumayan pusing sih dibanding dengan kemarin metode dual simplex ini, agak lumayan. Tapi kalau misalkan teman-teman tadi perhatikan, ya mudah-mudahan ada yang nyangkut sehingga nanti kalau misalkan pas teman-teman sambil baca lagi, teman-teman bisa paham gitu. Nilai ini dapat dari mana, nilai itu dapat dari mana. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, boleh kasih reaction jempolnya. Saya ada pertanyaan, Kang. Boleh. Siapa? Oh, untuk tadi kan ya, Kang. Untuk tadi kan pertanyaan metode penyelesaiannya itu metode simplex biasa ya, Kang. Kalau misalnya tidak dapat
soal kayak misalnya penyelesaian menggunakan metode dual simplex, apakah jika ketemu permasalahan yang membutuhkan analisis sensitivitas tadi itu kan penyelesaian masalahnya sama gitu kan. Soalnya kan metode yang simplex tadi itu dengan metode dual simplex kan agak beda gitu kan. Oh iya, oke. Tadi mungkin pas di awal saya sedikit salah nyebutin, Devan. Jadi gini, ketika misalkan di sini sudah didapatkan nilai optimalnya gitu ya. Kemudian ada perubahan baik itu di fungsi tujuan variabel basis, non basis ataupun nilai kanannya, ataupun ada penambahan kolom baru gitu. Itu pada intinya nanti silakan teman-teman lakukan perhitungan dulu sesuai dengan tahapan si analisis sensitivitas dengan menggunakan si rumus matriks ini. Nah, kalau misalkan ternyata dia tidak optimal akibat daripada perubahan tersebut, maka silakan lakukan iterasi dengan menggunakan metode simplex dual gitu. Sebenarnya gini, diambil keputusannya itu kalau misalkan dalam satu kali percobaan iterasi ternyata sudah optimal, maka ya berarti cukup. Nah, kalau misalkan dalam satu percobaan itu belum optimal, maka itu nanti dilanjutkan terhadap metode dual simplex. Jadi 2 kali iterasinya, lebih dari 1 kali. Kurang lebih gitu, Depan. Gimana? Oh ya, cukup Kang. Terima kasih Kang. Oke, baik. Ya, terima kasih Depan sudah bertanya. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Oke, terakhir kalau misalkan nggak ada bertanya, boleh kasih reaction tandanya lagi. Sorry, jempolnya sekali lagi. Oke, siap. Silakan teman-teman bisa on cam kembali untuk saya ambil screenshot kehadiran di akhir. Nanti juga jangan lupa diisi G-form-nya ya. Oke, sebentar.